Akhirnya Kylian Mbappe resmi berpisah dengan PSG. Meski sempat dianggap mengecewakan Real Madrid, kini ia menyerah pada kekuatan raksasa Eropa. Nyatanya Madrid tetap unggul bahkan tanpa kehadirannya, meraih gelar Liga dan menuju juara Liga Champions. Sementara itu Perez yang dulu ditolak Mbappe kini tersenyum lebar. Tanpa mengeluarkan 1 sen pun ia berhasil memboyong Mbappe ke Santiago Bernabeu. Sungguh kemenangan tanpa biaya yang fantastis. Nah, akankah rencana Galacticos Jilid 3 segera menjadi kenyataan? Sebelum menyimak ulasan perpisahan Mbappe, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terupdate dari Starting 11 Moment. Kylian Mbappe membuat publik tersentak lewat sebuah unggahan di laman media sosial pribadinya pada Sabtu 11 Mei 2024, tepatnya pukul 12.56 WIB. Dalam unggahan di sosial media X itu, Mbappe mengumumkan perpisahannya dengan PSG. Meskipun sesuai dengan prediksi banyak orang, unggahan Mbappe ini tetap mengejutkan buat banyak orang. Dalam video perpisahan tersebut, Mbappe mengumumkan bahwa ini adalah musim terakhirnya berseragam PSG. Mantan bintang AS Monaco itu berterima kasih kepada seluruh jajaran klub, mulai dari para pelatih yang pernah menukangi Les Parisiens sampai sejumlah staf dan 2 direktur olahraga PSG, Leonardo dan Luis Campos. Perjalanan 7 tahun memperkuat PSG adalah sebuah perjalanan yang emosional buat Mbappe. Perjalanan itu pula lah yang membuatnya tumbuh dari seorang wonderkid menjadi seorang pesepak bola yang kini disegani seluruh penjuru dunia. Bagi Mbappe, PSG akan selalu mendapat tempat spesial di dalam hatinya. PSG bagaimanapun telah membesarkan nama Mbappe, dan Mbappe tidak mau bertindak layaknya kacang yang lupa pada kulitnya. Pria keturunan Kamerun itu tetap akan mencintai PSG sampai kapanpun. Mbappe bahkan sangat bangga bisa memperkuat PSG dan akan menceritakan rasa bangganya itu kepada semua orang. Tidak hanya meninggalkan PSG, Mbappe juga mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Prancis. Memang meninggalkan kampung halaman bukan sesuatu yang mudah. Namun Mbappe merasa perlu melakukan itu demi mencari tantangan baru yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas karirnya. Meskipun belum ada kepastian mau kemana arah tujuan bomber Prancis itu, tapi Fabrizio Romano yang merupakan juru transfer sepak bola ini sudah mengungkapkan bahwa kepindahan Mbappe ke El Real akan diumumkan segera. Kalimat magis "Here we go" pun langsung dikumandangkan dan langsung menggema di lini masa. Ada kisah menarik antara Mbappe dan Real Madrid. Pada 31 Agustus 2021, PSG menolak tawaran menggiurkan sebesar 200 juta dari Real Madrid untuk sang bintang muda Kylian Mbappe. Namun seperti yang sering terjadi dalam kisah sepak bola, keberuntungan berpihak pada yang terus berjuang. Real Madrid menghancurkan PSG musim itu dan mengamankan gelar Liga Champions ke-14 mereka. Tapi kisah ini belum berakhir. Florentino Perez, sosok di balik kesuksesan Real Madrid, tidak pernah berhenti bergerak. Dia mendatangkan Bellingham dan membawa timnya 1 langkah lagi menuju kejayaan dengan memenangkan gelar Liga Champions ke-15. Lalu seperti mantra ajaib, Mbappe tiba di Santiago Bernabeu tanpa biaya transfer. Don Florentino Perez, sosok yang selalu menang. Lihatlah statistik transaksi Perez dari Ronaldo hingga Mbappe. Cristiano Ronaldo dibeli dengan harga 90 juta euro dari Manchester United pada usia 24 tahun. Dan dijual ke Juventus dengan harga 115 juta euro pada usia 33 tahun. Di sisi lain, Mbappe dengan nilai pasar mencapai 180 juta euro sebelumnya hampir direkrut oleh Real Madrid dengan harga 200 juta euro. Namun sekarang bergabung secara gratis. Florentino Perez bukan hanya seorang pemimpin klub, tetapi seorang maestro dalam dunia transaksi sepak bola. Mbappe bukan hanya sekedar pemain baru untuk Real Madrid, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan dan keuletan Perez. Ia adalah mbah-mbahnya legend dalam dunia sepak bola.
Walau masih belum ada pernyataan resmi, kemungkinannya 99% Mbappe bakal bergabung dengan Real Madrid. Jika kesepakatan transfer ini akhirnya terjadi, maka Mbappe akan menjadi bagian dalam pembangunan proyek Galactico Chile 3. Sebuah proyek yang selama ini menjadi bukti kejeniusan Florentino Perez. Galactico adalah sebuah proyek mengumpulkan pemain-pemain bintang dalam satu klub. Proyek semacam ini adalah sesuatu yang lazim buat klub-klub berduit termasuk Real Madrid. Namun Madrid bisa dibilang adalah satu-satunya klub yang berhasil merengkuh kesuksesan dengan proyek Galactico ini. Dalang dibalik kesuksesan proyek Galactico ini tentu saja adalah Florentino Perez, sang presiden yang terbukti sangat loyal terhadap klubnya itu. Tidak hanya sekali, Perez bahkan sudah membuktikan kalau kejeniusannya berhasil membawa Madrid menuju kesuksesan lewat 2 kali proyek Galactico yang sudah ia bangun. Kini dengan riwayat kesuksesan Galactico Jilid 1 dan Jilid 2, Perez menggaungkan proyek Jilid ketiga. Mbappe adalah bagian dari proyek yang masih dalam tahap pembangunan tersebut. Dan meski proyek itu belum selesai, progresnya telah berjalan ke arah yang benar. Buktinya, dengan bagian-bagian puzzle yang belum lengkap, Real Madrid telah berhasil menjuarai La Liga. Liga Champions akan menyusul setelahnya. Statistik Real Madrid musim ini seakan menunjukkan bahwa kerangka Galactico Chile 3 saja sudah bagus, apalagi hasil akhir proyek ini nantinya. Florentino Perez sejatinya sudah membangun kerangka proyek Galactico Chile 3 ini sejak awal musim ini. Kepergian Karim Benzema dari Santiago Bernabeu adalah pertanda berakhirnya era Galactico Chile 2, sekaligus menjadi penanda era transisi antara era Galactico Chile 2 dan Galactico Chile 3. Kita mulai dari sektor belakang, tempat di mana hampir semua bagian puzzle mulai lengkap. Rudiger, Militao, Ferland Mendy, Fran Garcia, dan Dani Carvajal adalah kepingan-kepingan Galactico Chile 3 untuk sektor belakang. Maju ke sektor gelandang. Setelah era Toni Kroos dan Luka Modric, Real Madrid menggait Jude Bellingham, Aurelian Tchouameni, dan Fede Valverde. 3 gelandang ini menjadi kepingan puzzle berikutnya yang akan melengkapi proyek Galactico Chile 3. Sektor depan adalah satu-satunya sektor yang kepingannya belum lengkap. Vinicius dan Rodrigo pada dasarnya memang sudah tampil luar biasa. Namun rencana Galactico Chile 3 ini adalah menempatkan Trisula di depan, bukan cuma 2 ujung tombak. Untuk itulah Mbappe masuk ke dalam kepingan terakhir yang akan melengkapi puzzle Galactico Chile 3 ini. Ketika Mbappe bergabung, lengkap sudah line up utama Galactico Chile 3 yang sedang dibangun Florentino Perez. Mbappe akan bertandem dengan Vinicius dan Rodrigo dan menciptakan lini depan yang super menakutkan buat setiap lawan Real Madrid. Carlo Ancelotti masih akan menjadi arsitek Madrid hingga 2026. Artinya juru taktik Italia itu akan dipercaya menjadi dalang permainan Madrid era Galactico Chile 3. Ya, Don Carlo punya 2 opsi taktik dengan komposisi Galactico terbaru ini, yaitu 4-3-3 dan 4-2-3-1. Perbedaannya ada pada sektor gelandang. Pada skema 4-2-3-1, Bellingham akan ditarik lebih ke depan dan meninggalkan Tchouameni serta Valverde sebagai double pivot. Bellingham akan disupport Vinicius dan Rodrigo di area sayap, sementara Mbappe akan mengisi posisi ujung tombak. Sementara pada skema 4-3-3, posisi Bellingham akan sedikit lebih mundur, di mana ex-Borussia Dortmund akan bermain sejajar dengan Tchouameni dan Valverde. Vinicius dan Rodrigo akan bermain lebih maju dan menciptakan Trisula lini depan bersama dengan Mbappe. Itulah dia ulasan mengenai perpisahan Mbappe dengan PSG demi bergabung dengan mega proyek Galactico Florentino Perez di Real Madrid. Menurut Football Lover sendiri gimana? Apakah proyek Galactico Chile 3 ini bakal sesukses 2 proyek Galactico sebelumnya? Komen di bawah ya.